Shalom jemaat Tuhan yang luar biasa. Saya percaya bahwa kita semua dalam keadaan sehat karena kita punya Tuhan yang baik dan Tuhan yang terus menyertai kita dimanapun kita berada. Saudara, tidak terasa bahwa kita sudah memasuki minggu terakhir di bulan Juni tahun 2020 dan ada kabar gembira bagi kita semua, yaitu gereja kita mulai dari bulan Juli tahun 2020 kita akan terbuka seperti luar biasanya, dan jemaat dan saudara-saudari yang sudah rindu untuk berkumpul dan bersekutu secara langsung di gereja dapat langsung ke gereja di ibadah hari Kamis malam jam 8 dan ibadah umum jam 7.30 pagi. Saudara-saudari, petugas ibadah minggu depan akan tampil di layar, dan berbahagialah kita yang terpilih dan dapat melayani Tuhan bersama-sama di gereja ini. Begitu juga saudara-saudari yang ingin memberikan persembahan, juga saudara dapat transfer ke nomor rekening yang ada di layar. Dan jika saudara mau memberikan secara tunai, saudara dapat bertemu dengan bendahara gereja di toko mahkota Jalan Masjid Pangkalan Berandan. Saudara, ada ayat firman Tuhan di Ibrani pasal 10 ayat 25 yang berkata, "Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang semakin dekat." Kita bersyukur, mari kita pada pagi hari ini kita sungguh-sungguh datang ke dalam pelataran Tuhan dan kita sama-sama menyembah Tuhan. So enjoy ibadah pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kebenaran, Yesuslah jalan keselamatan bagi kita. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan.
Kami senantiasa mengucap syukur kepadamu Tuhan. Bagi kami Engkaulah satu-satunya jalan dan kebenaran yang menyelamatkan kami. Engkau yang memberikan kami hidup dan pengharapan. Terima kasih Tuhan. Kami ada sampai saat ini, semuanya hanya karena anugerah-Mu. Dan tidak ada satu hal pun yang bisa menjauhkan kami dari kasih-Mu Tuhan. Selamanya Tuhan kami akan menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Selamanya Tuhan kami akan meninggikan nama-Mu. Meninggikan nama-Mu lebih dari segalanya. Tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Ku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi iman-Mu. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi iman-Ku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kita menerima kemenangan dari Tuhan. Mari sama-sama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Kita bacakan di dalam bahasa Indonesia. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah,
Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bersorak-soraklah, hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru, petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang kepada keadilan dan hukum, bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Oleh firman Tuhan langit telah dijadikan, oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Ia mengumpulkan air laut seperti dalam bendungan, ia menaruh samudra raya ke dalam wadah. Biarlah segenap bumi takut kepada Tuhan, biarlah semua penduduk dunia gentar terhadap Dia. Tan yen rong yang kui sen fu sen te yi ji sen ni ji zu te yang 现在这样，以后也这样，永无穷尽。阿明，阿明。Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita dengan sukacita, dengan semangat kita mari terus menyembah Dia, kita memuji nama Dia. Hanya di dalam namanya. Firman terangi jalan, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Kebenaran yang bebaskan,
Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Hanya di dalam nama-Nya Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Di dalam nama Tuhan ada pengharapan, di dalam kuasa-Nya ada kemenangan, dan di dalam hadirat Tuhan kita ada ketenangan, kita akan mendapatkan kedamaian yang sesungguhnya. Inilah hati kami Tuhan, inilah hidup kami Tuhan. Semua yang ada pada kami bawa dan kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, bagi kami Engkaulah segalanya, Engkaulah penyelamat kami. Inilah hidup kami Tuhan. Inilah hidupku, serahkan kepadamu. Inilah hatiku,
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus. Jumpa kembali dalam ibadah live di pagi hari ini. Saya percaya bahwa kita semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan sukacita dan semangat di mana kita sudah menyanyikan pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman-Nya, mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, yang hari ini Engkau masih mengasihi kami. Engkau masih memelihara kami. Kami boleh hadir, kami boleh ada karena Tuhan ada bagi kami. Bahkan hari ini kami kembali di dalam ibadah online live streaming ini Tuhan. Itu semua perkenanan Tuhan bagi kami boleh mengikutinya dengan baik. Berkatilah kami saat ini di dalam merenungkan firman-Mu. Sentuh hati kami ya Roh Kudus, agar firman ini boleh memberi pertumbuhan bagi kami. Urapi hamba-Mu ini Tuhan Yesus untuk boleh menyampaikan firman-Mu ini. Agar setiap kami yang boleh mendengar firman ini boleh mengalami pemulihan dan pertumbuhan dari Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus, mari kita membuka Alkitab kita dari Mazmur 84 ayat 1 sampai 8. Mazmur 84 ayat 1 sampai 8, izinkan saya membacakannya kepada kita semuanya. Rindu kepada kediaman Allah. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit, Mazmur Bani Korah. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya pada mezbah-mezbah-Mu ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah semanusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Amin firman Tuhan. Berbahagialah kita yang sudah membaca, merenungkan dan melakukan firman ini. Dan terpujilah Allah yang mempunyai firman. Shalom. Tidak terasa saudara yang terkasih, kita sudah berada dalam minggu pertengahan tahun di 2020 ini. Di mana hari ini adalah minggu terakhir di bulan Juni di tahun 2020 ini. Itu semuanya boleh kita lewati karena kemurahan Tuhan. Amin. Bahkan hari ini juga menjadi hari ya 3 bulanan kita boleh menjalani hidup di tengah pandemi COVID-19 ini. Tentunya harapan dan doa kita agar setiap kita boleh dilindungi Tuhan. Amin. Tentu di tengah pandemi ini Bapak Ibu Saudara, setiap kita sudah rindu berkumpul di gereja, bukan? Ayo yang rindu ke gereja, angkat tangannya. Saya sangat rindu ke gereja, Tuhan tahu. Sudah 3 bulan ini saya suntuk di rumah. Puji Tuhan kalau seperti itu kita mengatakan seperti itu. Ayo bilang sama suami istrinya atau anak-anak di sebelahnya. Tanya, mereka rindu gak ke gereja? Puji Tuhan jika di antara kita sedang merindukan kita berkumpul di gereja. Tapi bahayanya jika ada di antara kita tidak sama sekali rindu ke gereja. Bahaya sekali jika ada orang Kristen di tengah pandemi ini dia terlena dengan pandemi, dirumahkan terus. Akhirnya dia mulai malas. Setelah gereja nanti dibuka di bulan Juli ini. Kita melihat siapakah yang mulai kembali aktif dan rajin datang ke Tuhan di dalam gereja. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Salah satu pekerjaan Roh Kudus bagi orang percaya adalah memberikan hati yang rindu kepada Allah. Sekali lagi, salah satu pekerjaan Roh Kudus bagi orang percaya hari ini adalah memberikan hati yang rindu akan Allah. Hati yang menghormati Allah dalam kehidupannya. Ketika jemaat Brandan, jemaat Tanjung Pura sudah dimaterikan oleh Yesus Kristus di dalam Roh Kudus, maka ia wajib dan harus menghormati Allah yang telah mematerikan dia.
Kita tidak punya alasan untuk tidak menghormati Tuhan. Karena Anda dan saya sudah dimateraikan dengan darah Yesus. Maka oleh karena itu Roh Kudus datang ke dunia memberikan hati yang selalu rindu dan haus akan Allah. Itulah pekerjaan Roh Kudus bagi kita. Rindu bersekutu dengan Allah merupakan sebuah ekspresi iman orang percaya untuk menjadikan dirinya menjadi anak-anak Allah. Jika Allah tidak ingin bersekutu dengan kita, maka kita akan kewalahan untuk menerima janji dan harapan kemurahannya. Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus, kebutuhan persekutuan kita sebelum pandemi ini nampaknya terpenuhi. Kenapa? Karena sebelum pandemi ini kita bebas datang ke gereja, bukan? Kita bebas bersalaman, bukan? Kita boleh bersorak kepada Tuhan. Kencang suara kita. Tapi coba lihat Bapak Ibu. Setelah pandemi ini, kita hidup di tengah-tengah pandemi ini. Kehidupan normal kita dulu, sekarang sudah darurat. Buktinya Bapak Ibu Saudara kita sudah dirumahkan 3 bulanan lebih. Itu artinya bahwa kehidupan normal kita, kehidupan persekutuan kita di hadapan Tuhan berubah sangat drastis. Apalagi nanti di bulan Juli kalau kita sudah buka gereja untuk jemaat berandan. Kita mungkin akan kesulitan bersalaman. Semua harus pakai masker. Jarak kita mungkin harus 1 dan 2 meter Bapak Ibu Saudara. Kita mungkin akan kesulitan untuk bersuara kencang saat ada lagu girang diberikan oleh pemimpin pujian. Kita sepertinya kewalahan Bapak Ibu Saudara. Tapi bersyukur kepada Allah jika hal itu pun menjadikan kita rindu kepada Allah. Amin. Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus, biarpun situasi di tengah pandemi ini membuat kehidupan kita berubah, ada namanya new normal, jangan sampai persekutuan kita dengan Allah berubah juga. Jangan karena kita di rumah selama 3 bulanan lebih ini, kita sudah terlena di rumah terus, kita mungkin terbiasa di depan layar laptop atau handphone, sekarang kita pun merubah persekutuan dan hubungan kita kepada Allah. Ini yang bahaya sebagai orang Kristen. Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, pemazmur di pagi hari ini, di dalam Mazmur 84 ini, mengingatkan setiap kita bahwa kita harus tetap bersekutu dengan Allah. Walaupun mungkin kita kesulitan datang ke baiknya seperti sekarang ini, namun kerinduan kita untuk Tuhan harus tetap dijaga. Amin. Katakan di sebelahmu, lihat itu, dengar itu. Dijaga. Pemazmur sungguh merindukan tempat kediaman Allah dalam bait Allah. Untuk boleh berseru, bersorak kepada Allah. Namun karena kondisi hidup yang memungkinkan pemazmur ini, akhirnya ia tidak bisa datang ke baitnya. Rindu bersekutu dengan Allah Bapak Ibu Saudara boleh diindikasikan bahwa kita sedang bergaul dengan Allah. Amin. Saat Bapak Ibu Saudara sedang berkumpul kepada komunitas kawan-kawannya. Anda bersekutu, Anda berbicara dan berkumpul bersama-sama. Itu artinya Anda sedang bergaul dengan mereka. Saat kita bersekutu dengan Allah, itu sedang memberi pengertian bahwa kita sedang bergaul dengan Allah. Dan Alkitab telah menjelaskan dan telah memberitahukan kepada kita beberapa tokoh yang di dalamnya firman Tuhan mengatakan mereka bergaul kepada Allah. Bapak Ibu pernah mendengar dan membaca dalam Alkitab tentang Henokh? Alkitab mengatakan di dalam Kejadian pasal 5 ayat 22. Henokh bergaul dengan Allah. Bergaul dengan Allah artinya dia senantiasa menjadi kesenangan Allah. Dia selalu bersekutu dengan Allah tanpa ada jarak yang memisahkan dia dengan Allah. Saudara yang terkasih, tidak hanya Henokh, Ayub pun yang di dalam Alkitab seperti minggu lalu firman Tuhan disampaikan oleh pendeta. Dia katakan Ayub adalah orang yang sangat takut kepada Allah. Orang yang bersekutu kepada Allah adalah orang yang sangat-sangat takut kepada Allah. Amin. Tidak hanya Ayub, Musa, Elia. Mereka adalah tokoh-tokoh terbesar di dalam Alkitab Perjanjian Lama. Kalau Bapak Ibu lihat dan membaca kisah Elia, bukankah Elia itu tidak mati? Pada suatu hari ketika dalam perjalanan, akhirnya ia naik ke surga dibawa oleh kereta api kuda. Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus, mereka adalah beberapa tokoh yang bergaul dengan Allah. Bahkan sampai Raja Daud, firman Tuhan katakan dia adalah pilihan hati Allah. Kenapa? Karena Daud menjadi bergaul dengan Allah.
Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, mungkinkah kita seperti orang-orang ini? Mungkinkah kita bisa menjadi tokoh-tokoh yang sangat besar ini di dalam Alkitab? Bani Korah di dalam firman Tuhan di dalam Mazmur 84 ini. Bani Korah memberikan pujian, nyanyian kepada Allah. Karena apa? Bagaimanakah supaya realita yang dialami oleh anak-anak Allah saat mereka sedang merindukan bersekutu dengan Allah. Bahkan di dalam ayat yang ketiga dia katakan, jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Dan hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Saudara, pernah rindu enggak? Tanya dulu sama istrimu atau suamimu, Bapak Ibu. Tanya anak-anakmu yang sudah dewasa atau sudah pemuda. Pernah enggak mereka rindu? Ada satu contoh Bapak Ibu Saudara, bagaimanakah jiwa yang sedang hancur. Seperti seorang anak yang sedang menunggu papanya sepanjang hari belum pulang-pulang. Tapi saat papanya datang dan menggendong si anak itu, ia mengalami sukacita dan kelegaan karena papanya sudah pulang. Bahkan ia mendapatkan pelukan hangat dari papanya. Si anak tadi begitu menantikan papanya, jiwanya hancur. Di dalam Alkitab dan terjemahan yang lain dia katakan jiwanya hancur itu ada rasa keputusasaan, hampir putus asa. Kenapa? Rindu kepada Allah belum datang-datang. Dia tidak bisa bertemu dengan Allah karena situasi dan kondisi. Tapi saat Allah datang kepada dia, firman Tuhan katakan, hati dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, begitulah jiwa yang sedang hancur. Hancur saat sedang rindu. Katakan di sebelahmu, pernah rindu enggak? Ketika kita pernah rindu, maka kita pasti hancur. Karena apa? Dari kerinduan itulah kita akan mengalami jiwa-jiwa kita yang hancur. Maka ketika rindu itu terpuaskan, maka akan mengalami ketenangan dan kenyamanan. Amin. Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, dari firman Tuhan yang kita baca di pagi hari ini memberikan pertanyaan penting kepada kita. Mengapa kita harus bersekutu kepada Allah dan mengapa hanya kepada Dia? Ada sebuah pertanyaan yang sangat berat dan akan kita tahu hari ini. Mengapa kita harus bersekutu dengan Allah? Yang pertama Bapak Ibu Saudara, karena kita adalah manusia terbatas. Amin. Saya sadari diri saya, biarpun saya hamba Tuhan, tapi saya sadari diri saya bahwa saya terbatas. Saya memerlukan topangan istri dan keluarga saya. Demikian pun di dalam keluarga kita Bapak Ibu Saudara, kita tidak akan mampu bertahan sendiri tanpa ada topangan dari keluarga kita, apalagi Allah. Karena saya dan saudara, karena jemaat ini tidak bisa bekerja sendiri, tidak mampu hidup sendiri, kita terbatas. Maka kita memerlukan oknum yang tidak terbatas, itu adalah Allah. Ketika kita sadari diri kita terbatas, kita datang kepada Allah yang tidak terbatas. Amin. Karena Allah yang menciptakan kita perlu bersekutu kepada Dia yang memberi hidup kepada kita. Tidak ada satu manusia pun di dunia ini yang kedengarannya dia tidak terbatas. Hanya Allah lah yang diakui satu-satunya Allah yang tidak terbatas. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Inilah hal yang pertama mengapa kita bersekutu kepada Allah dan hanya kepada Allah saja. Karena kita tahu diri kita itu adalah terbatas, limited. Karena kita terbatas maka kita harus datang kepada Allah yang tidak terbatas itu. Yang kedua, mengapa kita bersekutu dengan Allah? Karena Allah lah yang bisa membangunkan kerohanian kita. Amin. Katakan di sebelahmu, memang hanya Tuhan ya. Tidak bisa suamimu, tidak bisa istrimu, tidak bisa pendeta, tidak bisa gereja majelis, tidak bisa. Hanya siapa? Hanya Allah. Maka bersekutulah kepada Allah karena hanya Dialah yang bisa membangunkan kerohanian kita. Amin. Siapakah yang di antara kita bisa menjamin tanpa ibadah bertumbuh imannya? Ayo. Siapakah di antara kita yang bisa menjamin gak usah datang ke gereja, cukup aja panggil hamba Tuhan ke rumah kita, atau gak usah kita baca-baca Alkitab saja, maka kita akan diakui bisa bertumbuh iman kita? Tidak.
Satu-satunya cara adalah pertama tadi datang kepada Allah karena kita terbatas. Kedua, karena Allah lah yang bisa membangunkan kerohanian kita. Oleh karena itu tidak ada jaminan gereja atau hamba Tuhan dari dunia ini yang bisa menjamin rohani kita bertumbuh. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, caranya adalah kita harus datang kepada Allah, bersekutu kepada Allah. Karena apa? Karena Allah lah yang bisa. Katakan kepada suamimu dan istrimu, memang gak bisanya kita, hanya Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus, itulah hal yang kedua, mengapa kita harus bersekutu kepada Tuhan. Ketiga, kenapa? Karena firman Allah ada di dalamnya. Di dalam Paulus ya, surat Paulus kepada jemaat di Roma dia katakan, iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Oleh karena itu firman-Nya itu memberi kehidupan, memberi kebenaran, membawa damai sejahtera. Bahkan kita boleh kenal Allah di dalam apa? Firman. Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Saat firman disampaikan kepada kita, ketika kita bersekutu dengan Allah di dalam ibadah kita, respon kita adalah menaati dan melakukannya. Firman Allah itu ya dan amin. Tidak ada yang terjadi di dunia ini tanpa firman Allah. Amin. Bukankah dunia ini tercipta oleh firman-Nya? Bukankah diri kita manusia secara umumnya atau makhluk hidup di dunia ini tercipta karena firman-Nya? Maka tetaplah bersekutu dengan Allah. Karena Anda akan mengalami firman yang memberi kehidupan. Amin. Jadi adakah alasan kita untuk menolak atau mengabaikan persekutuan dengan Allah? Sangat disayangkan Bapak Ibu Saudara jika di tengah pandemi ini kita makin malas datang kepada Tuhan. Kita bersyukur Bapak Ibu selama pandemi ini gereja kita memberikan pelayanan secara online. Ada live streaming, ada doa di dalam hari Kamis dan hari Minggu. Kita bersyukur gereja masih memberikan pelayanan seperti itu. Bagaimana jika pemerintah mengatakan stop sama pelayanan? Sangat berbahaya kerohanian kita. Tapi masih saja kita melihat ada beberapa mungkin di antara kita yang mengabaikan hal ini. Bahkan kita juga bersyukur 2 minggu terakhir ini pelayanan doa malam Kamis malam sudah dibuka. Tujuannya apa? Untuk membuat kita itu yang sudah rindu kepada Allah, rindu ke gereja, boleh datang ke gereja. Tapi kita akan berdoa supaya di bulan Juli ini pun kita boleh aktif kembali di dalam gereja kita. Amin. Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, marilah kita untuk tetap bersekutu kepada Allah. Kenapa? Satu, kita ini terbatas. Kedua, karena Allah lah yang bisa membangunkan kerohanian kita. Kenapa? Karena memang hanya Dialah yang bisa. Ketiga, karena firman Allah ada di dalam Allah itu sendiri. Maka mengapakah kita harus bersekutu dengan Allah? Karena 3 hal ini Bapak Ibu Saudara. Berikut Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Saat kita bersekutu dengan Allah ini, kita sudah rajin, kita sudah serius, kita sudah tidak pernah off, selalu aktif Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Lalu apakah yang dimiliki, yang dialami oleh kita yang selalu rajin dan bersekutu kepada Allah? Apakah kita seperti ini saja Bapak Ibu Saudara? Ketika kita sudah sungguh-sungguh dan tidak pernah meninggalkan persekutuan dengan Tuhan, ada yang kita alami. Pertama, perkenanan Allah. Amin. Di dalam ayat 4 dia katakan, bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya pada mesbah-mesbahmu ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Saudara tahu kan kedua burung ini? Ada burung pipit, ada burung layang-layang. Pernah gak Bapak Ibu menangkap burung ini lalu Bapak Ibu jual burung ini? Berharga gak burung ini? Mungkin setiap kita sampai hari ini belum bisa menangkap itu dan menjual itu 1 juta, 1 miliar, 1 ekor. Tidak berharga Bapak Ibu Saudara. Tapi firman Tuhan katakan burung pipit, burung layang-layang mendapat perkenanan Tuhan di mesbah-mesbah Tuhan. Itu artinya bahwa ketika kita telah bersekutu dengan Allah, Allah akan terus membuka dirinya. Allah akan rela menerima kita dan menerima setiap keluh kesah kita ketika kita datang kepada Tuhan.
Maka jangan sampai kita dibatasi oleh hal apapun. Kenapa? Allah telah berkenan kepada kita ketika kita bersekutu dengan Dia. Itulah yang kita alami pertama sekali. Berkenan kepada Allah. Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Jika burung itu saja memiliki hak istimewa dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Maka mengapa kita tidak memiliki hak istimewa? Kita adalah ciptaan yang agung mulia. Di dalam Mazmur pasal 2 dia katakan. Dan kalau tidak salah pasal 2 pasal 3 itu. Dikatakan manusia adalah makhluk yang mulia. Berarti kita lebih daripada burung-burung ini tadi. Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus. Itulah yang akan kita alami ketika kita bersekutu dengan Allah. Kita mendapatkan dan memperoleh perkenanan Allah. Kedua, apa yang kita alami? Yaitu kebahagiaan sejati dari Allah. Di dalam ayat yang kelima dan yang keenam. Pemazmur mengawali katanya begini. Berbahagialah. Dan ayat yang keenam, berbahagialah. Kebahagiaan itu tidak dimiliki oleh mereka yang malas. Harus kita camkan baik-baik ini. Kebahagiaan tidak dimiliki oleh mereka yang mengabaikan persekutuan dengan Allah. Tapi kebahagiaan akan dimiliki oleh mereka siapa? Di dalam firman Tuhan dia katakan orang yang diam di rumah Allah. Kedua, orang yang terus memuji-muji Allah. Ketiga, orang yang selalu mengandalkan Allah. Di dalam Yeremia dia katakan, terkutulah orang yang mengandalkan manusia, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Itulah yang akan kita alami, kebahagiaan sejati ketika kita bersekutu dan serius datang kepada Allah. Tidak hanya Tuhan berkenan, tapi Tuhan memberikan kebahagiaan kepada kita. Pertanyaannya begini, lalu apa kebahagiaan? Di mana letak kebahagiaan di tengah krisis cuantau, bahkan di tengah pandemi ini? Sepertinya kita mendapat tekanan, ketakutan, kekhawatiran karena pandemi ini belum berhenti-berhenti. Tidak ada yang tahu Bapak Ibu Saudara. Hanya Tuhan yang tahu. Apa rencana Tuhan untuk bumi ini. Mengapa dia harus memberikan pandemi ini kepada kita. Tapi harus kita tahu Bapak Ibu Saudara. Kebahagiaan yang kita miliki sampai hari ini. Adalah Tuhan masih menjadi Tuhan atasmu. Amin. Tuhan masih menjadi Tuhan atas kita. Dia masih menjadi Allah yang selalu menyediakan hal-hal yang baik. Sesuai kehendaknya dalam kehidupan kita. Amin. Bersyukurlah. Kebahagiaan sejati itu adalah Allah masih menjadi Allah kita. Lebih bahayanya jika Allah itu tidak menjadi Allah kita. Tuhan membuang kita, itulah kutukan. Tapi bersyukurlah Allah masih menjadikan engkau menjadi umat pilihannya. Biarpun kita mendapatkan segala tekanan-tekanan di dunia ini. Kenapa? Kenapa kita mendapat tekanan? Karena kita masih di dunia Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Firman Tuhan katakan di surga nanti tidak ada masalah, yang ada adalah memuliakan Allah. Suara-suara yang memuliakan Allah. Di surga tidak ada ratapan, tidak ada tangis, tidak ada penderitaan. Yang ada adalah kebahagiaan yang terus memuliakan Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kapankah kita memiliki kebahagiaan? Ketika kita bersandar dan bersekutu kepada Allah. Amin. Ketiga Bapak Ibu Saudara, mengapa? Apa yang akan kita alami ketika kita bersekutu dengan Allah? Ketiga adalah kekuatan, strength. Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Apa kekuatan itu? Di ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8 dia katakan begini. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat. Hendak menghadap Allah di Sion. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus. Dalam ayat 7 dan ayat 8. Pemazmur mengungkapkan tantangan yang dialami oleh mereka yang sedang bersekutu dengan Allah. Apakah tantangan itu? Dia adalah lembah Baka. Dia adalah musim hujan. Tapi firman Tuhan katakan, biarpun lembah Baka dilewati, dilintasi oleh siapa? Oleh anak-anak Tuhan. Biarpun musim hujan ada di tengah-tengah anak Tuhan. Tapi kita mampu menjadikan lembah Baka itu menjadi tempat yang bermata air. Kita boleh menerima hujan itu diselubungi dengan berkat. Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Lembah Baka itu mengibaratkan tentang kesulitan yang paling rumit. Kesulitan yang umum yang kita alami hari ini adalah pandemi. Umum. Mungkin ada di keluarga kita masalah ekonomi, masalah usaha yang sudah mulai macet karena pandemi ini. Atau kita kesulitan untuk pertumbuhan iman kita dan segala macam. Itu lembah Baka kita.
Tapi saudara harus yakin dengan firman Tuhan. Lembah Baka itu pasti kita lintasi. Kita lalui. Tapi percayalah, lembah Baka itu akan berubah menjadi tempat bermata air. Hujan yang tidak disukai oleh semua orang menjadi sesuatu yang sangat kutuk di zaman itu. Tuhan katakan akan terselubunginya dengan berkat. Itulah kita bilang hujan berkat Bapak Ibu Saudara. Ada lagunya kan? Hujan berkat kan tercurah, itu yang kami perlu. Nanti Bapak Ibu boleh lanjutkan di rumah, cari di Google sendiri. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, akankah kita meragukan Tuhan di tengah tantangan yang ada? Akankah kita membelokkan diri kita, persekutuan kita di hadapan Tuhan saat tantangan ada? Pemazmur mengingatkan kita di pagi hari ini di dalam Mazmur 84 ini. Untuk kita tetap kuat dan makin kuat menghadap Allah. Itu Allah ayat yang 8. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Dari firman Tuhan yang kita baca hari ini. Dari mengapa kita bersekutu dengan Allah. Lalu apa yang akan kita miliki, yang kita alami. Yaitu tentang perkenanan Allah. Tentang kebahagiaan sejati dari Allah. Dan tentang kekuatan Allah. Ketika kita mengalami itu. Maka kita akan selalu dipenuhi oleh karya Allah. Kuncinya apa? Tetap bersekutu dengan Allah. Amin. Angkat tangan kananmu, kasih di dada kirimu. Sebuah janji yang hari ini. Semua apa yang kita miliki. Itu akan terselesaikan dengan kita bersekutu dengan Allah. Apa pesan Tuhan kepada kita hari ini? Melalui firman Tuhan di pagi hari ini kepada kita di dalam ibadah. Mengakhiri bulan 6 ini. Untuk mengawali bulan Juli dan bulan-bulan selanjutnya. Hari-hari selanjutnya. Apa yang menjadi pesan Tuhan hari ini kepada kita? Apa yang menjadi pesan bagimu? Hai para suami, hai para istri, dan kita anak-anak di dalam keluarga. Apa pesan Tuhan kepada kita? Pertama, jangan pernah menolak dan mengabaikan persekutuanmu dengan Tuhan. Jika kita pernah mengabaikan dan menolak persekutuan kita dengan Tuhan. Selama pandemi ini, ubah itu. Karena itu akan membuat kerohanian kita ciut dan akhirnya kering dan tidak akan berbuah. Sesering mungkinlah kita bersekutu dengan Allah. Jangan sampai hari Kamis aja, jangan sampai hari Minggu aja, tapi sesering mungkin. Jangan karena pas situasi lagi ada masalah, baru kita bersekutu dengan Allah. Baru kita ingat akan Tuhan, jangan sampai. Tapi firman Tuhan mengajar kita pada hari ini, sesering mungkinlah, tidak dibatasi oleh waktu, oleh kondisi apapun. Kalau memang kita tidak bisa ke gereja, di rumah pun masih bisa kita bersekutu dengan Allah. Dalam situasi apapun, andalkanlah Tuhan. Amin. Ketika kita mengandalkan Tuhan, kita pasti mengalami hal-hal yang supranatural yang diberikan Tuhan bagi kita. Saudara Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus, marilah kita menjadi anak-anak Allah yang boleh menyaksikan kebaikan Tuhan kepada setiap orang karena kita sering bersekutu dengan Tuhan. Jangan sampai iman kita kendor oleh karena situasi yang menghimpit iman kita. Tapi teruslah maju, teruslah kuat sebagaimana firman Tuhan mengajar kita hari ini. Amin. Biarlah firman Tuhan hari ini membangun iman kita, memberi pertumbuhan kepada kita agar nama Tuhan dimuliakan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih kalau pada pagi hari ini kami bisa bersama-sama memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Dan kami juga bersyukur kalau pada pagi hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya melalui firman Tuhan ini kami bisa untuk lebih diingatkan, supaya kami bisa bersekutu dengan Tuhan. Dan kami bisa hidup setiap hari bergaul dengan Tuhan. Dan kami bisa hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Pimpin kami Tuhan. Roh Tuhan yang menyertai setiap di antara kami. Sehingga kami senantiasa bisa hidup memuliakan nama Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Kiranya firman ini kami dengarkan, kami bisa tanamkan dalam hati kami dan kami jalankan dalam kehidupan kami setiap hari. Tuhan, pada saat ini kami kembali berdoa untuk keadaan setiap di antara kami. Tuhan, berbelas kasihanlah kepada kami. Khususnya untuk masa-masa sekarang ini. Untuk masa pandemi kami melihat
akan perkembangan penularan yang ada, semakin lama semakin banyak. Dan juga Tuhan untuk daerah Sumatera Utara juga menjadi satu daerah yang pada dasarnya penularan juga lumayan banyak dan besar. Tuhan, tolonglah kami, supaya kami pada dasarnya bisa terlepas dari pandemi ini. Kami juga bisa setiap orang menjaga diri kami, supaya kami bisa juga membantu mendukung program yang ada dari pemerintah dalam menurunkan dan bahkan menghilangkan pandemi ini Tuhan. Dengan kami menjaga diri kami membatasi akan area dan juga semua aktivitas kami. Tuhan, pada saat ini juga hamba-Mu mau berdoa untuk setiap jemaat yang ada di Pangkalan Brandan. Tuhan, kiranya Engkau yang tolong, Engkau yang lindungi Tuhan, untuk setiap jemaat dimanapun mereka berada. Supaya Tuhan yang tutup bungkus dan juga Tuhan jauhkan dari segala pandemi ini Tuhan. Dan dari segala aktivitas kami Tuhan juga yang berkati, Tuhan yang sertai. Untuk jemaat-jemaat yang tubuh lemah, yang sakit, kami juga mau berdoa. Kami tetap ingat akan Ibu Diana. Tuhan Kau tolong, berikan kekuatan, berikan semangat, supaya di dalam proses perobatan yang ada, Ibu Diana merasakan kasih daripada Tuhan, kekuatan daripada Tuhan. Dan juga kami berdoa untuk Pak Wijaya, di masa tuanya Tuhan juga yang memberikan damai sejahtera dan kesehatan. Ibu Julina juga kami berdoa supaya Tuhan memberikan kekuatan fisik dan juga damai sejahtera di dalam hatinya. Tani juga kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam kelemahan tubuh yang ada Tuhan yang berikan kekuatan. Dan juga untuk Pak Moran, Tuhan juga yang senantiasa menyertai dalam kehidupannya, di dalam sakit penyakit yang ada. Tuhan, kami mau serahkan untuk setiap pribadi kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang tolong kami, Tuhan yang sertai kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita bangkit berdiri. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. 我们在天上的父，愿人主尊父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们遇见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。阿门。天之下，万国万民，齐声赞美父子圣灵，三位一体，同用同住，万有之源，万福之本。Amin. Mari kita terima berkat yang daripada Tuhan saja。我们领受从上帝来的祝福。但愿我主耶稣基督的恩惠，天父上帝的慈爱，以圣灵的感动常与我们同在，从今时直到永永远远。Kiranya kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan dari Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus yang senantiasa menyertai kita sekalian, mulai saat ini, besok sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk saat teduh. Baik, salam Bapak Ibu Saudara-saudari, selamat hari Minggu. Kiranya Tuhan yang senantiasa memberkati kita
dalam segala aktivitas kita, dalam segala pekerjaan kita. Sampai jumpa di kebaktian doa hari Kamis, Bapak Ibu Saudara-saudari. Bagi yang sudah rindu untuk berkumpul bersama, beribadah, ya itu silakan datang ke gereja di hari Kamis doa malam. Kita akan mengadakan doa malam bersama pukul 8 malam. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara-saudari yang mau mengikuti secara live di rumah, itu silakan untuk mengikuti live dari Instagram kami. Dan kami akan memberikan link yang ada ataupun akun daripada Instagram kami. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari kita tetap terus berdoa. Karena kita merencanakan di awal daripada bulan 7 itu kita bisa melaksanakan ibadah secara langsung. Tapi itu juga kita membatasi akan jumlah kehadiran yang ada sesuai dengan protokol yang ada Bapak Ibu Saudara-saudari. Karena di masa seperti ini kita tetap harus menjaga diri kita masing-masing. Jadi mungkin tempat duduk juga kita akan memperhatikan jaraknya dan lain-lainnya. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudari kita juga tetap akan melakukan rekaman secara live ya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari juga bisa mengikuti di rumah atau nanti kita akan mengatur jadwal ya ataupun bagaimana caranya supaya kita bisa bergantian, bisa langsung di hari Minggu beribadah bersama. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.